Aku siapin semuanya tadi buat kita makan bareng. Sayangnya kamu malah makan sama perempuan lain. Kamu bilang sama aku kamu makan siang sama Pak Yanto kan? Ternyata kamu malah makan siang sama Gisel. Aku tuh jadi curiga ya. Jangan-jangan kamu emang udah punya hubungan lama sama Gisel. Ya ampun, Din. Aku ketemu Gisel baru tadi pagi. Aku cuma tolongin dia karena dia pingsan. Habis itu makan siang gak ngapa-ngapain. Jangan bohong kamu, Mas. Kamu ingat ya, Mas? Sekali kamu udah bohongin aku gak bakal percaya lagi sama kamu. Gisel? Dinda, kalung kamu sama deh sama aku. Din! Tidak! Din, aku sumpah aku gak tahu kalau liontin yang kamu pakai itu sama sama liontin yang dipakai sama Gisel. Dari sekian banyak liontin yang ada di dunia ini, bisa persis punya dia sama kayak aku pakai. Ya bisa aja, namanya perhiasan diproduksinya banyak. Aku yakin ini semua bukan kebetulan. 3 tahun kita menikah, Mas. Kamu belum pernah bohongin aku selama ini. Apapun itu kita selalu omongin, kita selalu diskusi. Pertama kali kamu bohongin aku dan itu semua karena Gisel, Mas. Inilah kisahku. Ya Allah. Mbak, bangun mbak. Ya Allah, Mbak. Mbak, bangun mbak. Mbak, kita angkat dia. Pri, mobil tolong Pri, nanti ke rumah sakit. Dari penampilannya, kayaknya dia bukan orang susah. Tapi kenapa dia pingsan di pinggir jalan? Apa dia lagi ada masalah? Aku di mana? Mbak di rumah sakit. Emangnya aku lagi apa ya, Sus? Mbak tadi pingsan. Sus, mbaknya sakit apa? Banyak kelelahan. Mungkin karena banyak pikiran, harus banyak istirahat. Saya duluan ya. Makasih, Sus. Mas, apa Mas yang bawa saya kesini? Iya, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Mas, makasih ya udah bawa saya kesini. Maaf saya jadi ngerepotin Mas. Nggak apa-apa, Mbak. Tadi kebetulan pas saya sampai kantor, saya nggak sengaja lihat Mbak pingsan di jalanan. Makanya Mbak saya bawa ke rumah sakit. Saya nggak tahu deh kalau Mas nggak nolongin saya, mungkin saya masih tergeletak di jalan sampai sekarang. Lain kali kalau Mbak kurang sehat, mendingan Mbak di rumah aja. Saya Gisel, Mas. Saya Bisma, jangan keluar-keluar. Kalau Mbak mau keluar juga seenggaknya ajak orang, Mbak. Saya sendirian. Nggak ada saudara. Tadinya saya tinggal berdua sama suami saya, tapi saya baru pisah sama suami saya karena dia ada wanita lain. Maaf ya Mbak, semoga Mbak bisa melalui cobaan ini dan semoga Mbak bisa menemukan kebahagiaan Mbak. Makasih Mas. Mungkin benar kata suster tadi. Saya terlalu lelah pikiran. Saya juga jadi bingung karena saya sendirian. Saya bingung kalau ada apa-apa tuh mau minta tolong sama siapa. Kasihan dia, pasti terpukul banget. Mbak, ini kartu nama saya. Kalau Mbak butuh pertolongan, siapa tahu saya bisa bantu. Terima kasih ya Mas. Ya udah kalau gitu saya tinggal sebentar ya Mbak. Saya mau ke administrasi dulu. Permisi Mbak, saya mau bayar buat pasien yang tadi pingsan Mbak. Baik, tunggu sebentar. Bapak pembayarannya mau cash atau non-cash? Scan bisa? Oh, boleh, silakan Pak. Mas, biar saya aja yang bayar. Loh, Mbak kenapa nggak istirahat aja Mbak? Saya udah sehat kok Mas. Suster juga udah copot infusnya. Biar saya aja yang bayar. Nggak usah Mbak, udah bisa bayar kok. Berapa Mas? Saya ganti ya? Nggak usah Mbak, ya walaupun saya karyawan rendahan tapi uang saya cukup kok. Saya beneran mau ganti kok Mas. Saya beneran mau bayar, masa iya? Mas udah nolongin saya aja itu udah makasih banget buat saya. Masa Mas mau bayarin saya juga sih Mas? Nggak apa-apa Mbak, udah santai aja. Makasih. Ya sama-sama, saya harus buru-buru ke kantor nih. Ya, makasih Mas. Permisi Mbak. Ya. Terus. Oh, Pak. Gimana yang ini, Kak? Keadaan seperti tadi, Pak. Alhamdulillah nggak kenapa-napa Pak. Syukurlah. Tapi hati-hati loh, Pak. Jangan sampai nanti Pak Bisma itu tergoda sama perempuan tadi, Pak. Pak Yanto ini ngomong apa sih? Lah, Jenny kan masih muda, cantik lagi. Laki-laki mana yang nggak suka sama dia? Saya aja nih, kalau belum nikah, saya pasti jatuh cinta sama perempuan tadi, Pak. Ya itu Pak Yanto aja, yang kayak gitu gampang jatuh cinta. Cinta itu, Pak Bisma, bisa datang kapan aja. Dan bisa datang sama siapa aja, Pak. Ya, tapi saya minta jangan sampailah ingat istri di rumah. Saya ini laki-laki setia, saya cuma cinta sama istri saya. Lagian, saya bantuin dia juga nggak sengaja tadi. Udah, saya masuk dulu. Iya. Halo sayang. Halo Mas, kamu nanti makan siangnya mau di luar apa di rumah aja? Di rumah aja deh. Soalnya aku kangen banget sama masakan istri tersayang. Bisa aja kamu Mas. Ya udah, aku bikinin masakan kesukaan kamu ya. Iya sayang, makasih ya. Maaf Mbak, mau ngeluarin motor. Mas, Mbak Gisel, ngapain di sini? saya sengaja Mas datang ke sini. Saya mau ngajakin Mas Bisma makan siang sebagai ucapan terima kasih dari saya. Nggak usah repot-repot Mbak, nggak apa-apa saya ikhlas kok. Lagian sampai Mbak datang jauh-jauh ke sini. Enggak kok Mas, rumah saya deket. Rumahnya dekat sini? Iya.
Jadi gimana Mas, mau ya terima ajakan makan siang dari saya? Saya nggak enak banget Mas, saya kepikiran. Aduh, gimana ini? Aku nggak enak mau nolak, tapi aku udah janji mau makan di rumah. Mau ya Mas? Gimana tapi saya nggak bisa ninggalin kamar lama-lama. Ya udah kalau gitu kita makan di deket-deket sini aja Mas, kan banyak kafe. Gak usah deh, nggak apa-apa Mbak. Kenapa sih Mas malu ya jalan sama saya? Enggak, bukan itu maksud saya Mbak. Terus kenapa? Ya udah saya terima ajakannya Mbak Gisel. Tapi saya telepon bos saya bentar ya Mbak, saya minta izin. Iya. Sebentar ya Mbak. Halo Mas, udah mau pulang? Saya kayaknya aku nggak bisa makan siang di rumah. Ya, kenapa Mas? Itu masakannya udah pada jadi semua loh. Soalnya Pak Yanto ngajakin aku makan bareng. Dia baru dapat bonus dari bos. Nggak apa-apa ya sayang ya. Lagian kan nggak tiap hari aku makan sama Pak Yanto. Ya nggak apa-apa sih. Besok-besok juga kamu masih bisa makan di rumah kan? Ya udah, makasih ya sayang. Mari Mbak Gisel, meja sudah disiapkan. Terima kasih ya. Silakan duduk. Aku udah sering banget makan di sini. Kamu udah reservasi sebelumnya? Kamu apa? Pilihin aja. Ditunggu sebentar ya Mbak. Mewah banget nih restoran. Jadi ngerasa spesial ada di sini. Jangan Mas Bisma. Halo? Halo? Kirain aku tadi Mas Bisma. Itu siapa sih? Orang aneh banget. Aku boleh nanya nggak sih sama kamu? Kamu tuh sebenarnya udah berkeluarga apa belum sih? Kok bisa sampai pecah ya? Terjadi sesuatu sama Mas Bisma. Perasaan aku jadi gak enak. Gak. Aku harus pikir positif. Mudah-mudahan gak kenapa-napa sama Mas Bisma. Udah Mbak, saya udah nikah. Udah berapa anaknya? Belum ada anak. Oh mungkin masih baru kali ya rumah tangganya ya. Enggak sih, udah 3 tahun, cuman ya belum dikaruniain anak. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting pernikahan kamu kan sehat. Nggak kayak aku. Mantan suamiku tuh kerja pelayaran. Kita jarang ketemu. Terus tiba-tiba aku dengar kalau dia nikah lagi sama perempuan lain di luar. Dan aku lebih pilih pisah. Ini ya Mbak. Biar saja yang bayar. Jangan dong Mas. Apa? Kan aku yang ngajakin kamu makan di sini. Masa iya kamu juga yang bayar? Ini Mbak. Kasih ya Mas. Udah nggak apa-apa, biar saya yang bayar. Makasih ya Mas. Sama-sama. Lagian saya seneng kok bisa makan di sini. Kamu baik banget sih. Saya belum pernah makan di sini. Makasih ya Mas. Istri kamu beruntung banget ya dapetin kamu. Mbak Gisel bisa aja. Maaf, Gisel maksud saya. Ada yang senang banget ya hari ini hatinya. Hah? Habis makan siang ya sama cewek yang tadi. Apaan sih kalau ngomong suka sembarangan? Leh, orang saya lihat kok tadi. Lain kali itu ngajak-ngajak nampak Pak Bisma, jangan makan sendiri aja. Yanto, saya itu cuma makan siang. Soalnya dia mau ngucapin terima kasih sama saya karena udah nolongin dia, cuma itu doang. Nah itu dia masalahnya. Hari ini dia ngajakin makan siang, besok dia ngajakin makan malam. Habis itu pacaran. Hati-hati loh. Udah mulai ngelantur yang omongannya nih. Saya berani jamin saya nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Nah udah. Ikut sebentar. Yuk. Apa nih Mas? Ngatin sama lu ya. Lu jangan coba-coba ganggu bini gua. Siapa istri Mas? Gisel! Mas. Mas sebentar Mas. Saya nggak ada hubungan apapun sama Gisel Mas. Banyak ngomong lu! Ada apa ini? Ada apa ini? Awas lu ya! Awas lu! Ini Pak Bisma kenal sama orangnya. Saya nggak tahu Pak. Tiba-tiba mukul saya nih Pak. Sekali lagi gua tahu! Lu ganggu bini gua, awas lu! Jangan pernah bikin ribut sih. Ya bos. Ada apa dari Bisma berantem bos? Bilang sama Bisma. Suruh keluar sih. Baik bos. Bisma, kamu dipanggil sama bos. Suruh menghadap dia. Saya paling tidak suka melihat orang berkelahi di lingkungan kan. Apa nggak bisa dibicarakan baik-baik? Dan memangnya kamu ada masalah apa dengan? Nggak ada masalah apa-apa Pak. Nggak mungkin kamu berkelahi kalau memang nggak ada masalah. Orang itu nuduh saya mendua sama istrinya Pak. Astagfirullahaladzim. Bisma, kantor ini tempat kerja, bukan tempat berkelahi. Jangan kamu bawa masalah pribadi kamu ke tempat kerja. Apalagi itu masalah pengkhianatan. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Tapi sebenarnya ini salah paham Pak. Saya nggak ada hubungan apapun sama istrinya dia Pak. Ya itu urusan kamu. Selesaikan di luar, bukan di tempat kerja. Sekali lagi kamu mulai ini, saya akan berikan kamu SP3. Iya Pak. Kamu boleh keluar. Permisi Pak. Kamu kenapa sih Mas? Kamu capek ya? Atau kamu kesal sama aku? Harusnya tuh aku yang kesal sama kamu. Kamu nggak kenapa-napa kok. Hari ini kan anniversary kita yang ke-3 tahun. Makanya aku sengaja tadi ngajakin kamu makan siang bareng. Tapi kamunya nggak bisa. Aku minta maaf ya. Pengen kamu kesel hari ini. Aku cuma lagi mikirin
masalah di kantor aja. Maafin aku ya, hari ini kita jadi nggak bisa makan siang bareng deh. Iya, aku ngerti kok. Aku punya hadiah buat kamu. Apa itu? Kamu buka aja sendiri. Ini bagus banget, sayang. Makasih ya. Cobain dong. Yaudah, kamu yang pakein ya. Aku tuh sengaja cari model yang ini soalnya aku tahu kamu pasti suka model ini. Bagus banget ini. Iya, aku suka banget. Itu tamuku udah datang deh kayaknya. Aku buka pintu dulu ya. Sahabat SMA aku. Iya, aku juga mau ke toilet sebentar ya. Hai, Besti. Long time no see, I miss you. Aku juga kangen sama kamu. Kamu tambah cantik tau Sel sekarang. Ih, kamu juga tau, Din. Makin cantik. Aku tuh kangen banget sama kamu. Iya. Kamu ingat gak sih? Terakhir kita ketemu waktu itu di rumah Yoyo kan pas lagi reuni. Iya, udah gitu dress code-nya keren. Terus kita berdua-duanya pakai orang cowok tua kan. Ingat gak? Cuma berdua. Aku pikir se-RT soalnya rame banget. Mas? Kenalin Mas. Ini teman aku Gisel. Gisel, ini suami aku, Mas Bisma. Oh, Mas Bisma ini suami kamu, Din. Iya. Kalian saling kenal. Mas, maaf saya jadi ngerepotin, Mas. Makasih ya udah bawa saya ke sini. Mbak Gisel, kau ada di sini? Saya sengaja, Mas, datang ke sini. Saya mau ngajakin Mas Bisma makan siang sebagai ucapan terima kasih dari saya. Lanjut deh, aku makan siang tadi bareng sama dia. Soalnya Pak Yanto ngajakin aku makan bareng. Dia baru dapat bonus dari bos. Ternyata kamu makan siang sama Gisel, Mas. Bukan sama Pak Yanto. Oke, Din. Aku emang makan siang sama Gisel. Gisel tiba-tiba datang ke kantor, mau ngucapin terima kasih, terus ngajak aku makan siang. Aku tuh mau nolak, tapi ya aku nggak enak. Udah, Mas. Mending kamu keluar dulu dari sini. Tapi aku makan siangnya juga sebentar kok, habis itu langsung pulang lagi ke kantor. Keluar kamu, Mas. Dinda, Din, kamu harus percaya sama Dinda. Mas Bisma udah tega bohongin aku. Jangan-jangan dia main api di belakang aku. Kenapa makanan yang nggak disajin pas ada Gisel tadi ya? Din, ini makanan tadi siang. Iya. Aku siapin semuanya tadi buat kita makan bareng. Tapi sayangnya kamu malah makan sama perempuan lain. Ya ampun, Din. Masih dibahas sih, kan aku udah jelasin semua sama kamu. Salahnya kamu itu bohong sama aku. Kamu bilang sama aku kamu makan siang sama Pak Yanto kan? Ternyata kamu malah makan siang sama Gisel. Ya kalau aku bilang semuanya sama kamu pasti mikirnya enggak. Lagian aku coba ngelupain masalah ini, tapi tahu-tahu Gisel datang ke rumah kita. Ternyata dia teman kamu. Aku tuh jadi curiga ya. Jangan-jangan kamu emang udah punya hubungan lama sama Gisel. Aku ketemu Gisel baru tadi pagi. Aku cuma tolongin dia karena dia pingsan. Habis itu makan siang nggak ngapa-ngapain. Jangan bohong kamu, Mas. Benar, aku nggak bohong. Kamu nggak percaya, kamu tanya Pak Yanto, ya? Yanto lagi, nggak usah kamu bawa Yanto. Kamu inget ya, Mas? Sekali kamu udah bohongin aku nggak bakal percaya lagi sama kamu. Kamu ngapain, Din? Percuma aku kasih kado sama kamu kalau kamu main api di belakang. Aku nggak main api, Din, sama kamu, Din. Din, tunggu, Din. Kamu tahu kan, aku tuh cinta banget sama kamu. Aku nggak mungkin ngejalin hubungan sama perempuan lain. Din, bukan, Din. Mas? Mas Bisma? Kemana Mas Bisma? Masih udah berangkat? Baru mau bikinin teh. Handphonenya nggak aktif lagi. Mana sih Mas Bisma? Jangan-jangan dia sengaja lagi matiin handphonenya. Karena dia lagi berduaan sama Gisel. Mas, kamu di kantor? Kok cepet banget sih berangkatnya? Itu siapa ya? Jangan-jangan orangnya sama orang yang neror aku. Iya bener. Nomornya sama nomornya waktu itu. Mas, aku datang ke sini, aku mau minta maaf sama kamu, Mas. Gara-gara kamu datang ke rumah terus kamu cerita kalau kita makan siang, aku berantem sama Dinda. Aku baru tahu kalau mantan suami aku tuh ngabrak kamu. Aku sebagai mantan istrinya, aku juga ngerasa nggak enak sama kamu. Aku mau minta maaf. Jawab dong, Mas. Jangan diem aja. Aku berantem sama Dinda gara-gara kamu. Aku ditegur bos aku gara-gara mantan suami kamu. Jadi tolong gak usah datang-datang lagi, gak usah gangguin aku. Iya, aku janji aku nggak akan ganggu kamu karena aku juga mau pindah jauh dari sini. Aku tuh sengaja datang pagi-pagi ke sini karena aku mau pamitan sama kamu. Gimana pun juga kan kamu pernah nolongin aku, Mas. Nggak pantas kan kalau aku main pergi gitu aja. Ayolah, Mas, maafin aku. Anggap aja ini salam perpisahan. Apa nih? Sel, lepasin. Sel. Apaan sih kamu? Sayang, udah gak marah sama aku kan? Enggak kok, Mas. Justru aku mau minta maaf sama kamu. Soalnya aku udah emosi sama kamu semalam. Maaf ya, Mas.
Iya nggak apa-apa sayang. Wajar kok namanya kamu cemburu. Itu tandanya kamu sayang sama aku. Sebagai ganti karena kemarin aku udah marah sama kamu, gimana kalau kita makan siang bareng? Nih, aku udah bikinin masakan spesial buat kamu. Wah, ini pasti masakan kamu enak banget nih. Kita makan di taman situ ya? Ya. Sayang. Aku minta maaf ya. Tadi pagi aku nggak pamit sama kamu. Habis aku cariin kamu, kamunya nggak ada. Udah gitu, ya aku juga takut berantem sama kamu sih. Kalau ketemu sama kamu ntar mood aku jadi nggak enak lagi. Ya udah nggak apa-apa mas, udah nggak apa-apa yuk, masih bicara lagi. Dan masakan kamu enak banget, nggak pernah gagal. Iya dong, kan bumbunya pakai bumbu cinta. Pantes aja enak banget. Sayang, kamu lihat deh, itu orang yang cewek. Menurut kamu mereka pacaran apa udah suami istri? Mereka itu kakak adik. Masa sih? Soalnya tadi aku denger mas, mereka ngomongin soal mama mereka. Curang kamu. Bisa kan aku penasaran mas. Ini apaan mas? Itu hadiah buat anniversary kita. Kok kamu sweet banget. Ya ampun mas, kalungnya cantik banget. Kamu suka nggak? Suka mas. Bakal lebih cantik kalau langsung dipakai. Aku yang pakainya. Makasih ya mas. Kamu cantik banget sayang. Hadiahnya buat aku bagus banget. Maaf ya, aku semalam marah sama kamu. Aku sampai merusak jam tangan yang aku kasih buat kamu. Aku juga salah. Sepenuhnya bukan salah kamu juga kok. Aku minta maaf ya. Ntar malam kita dinner yuk. Mau nggak? Mau aku. Itu dong, senyum. Jangan cemberut terus. Nomor ini lagi yang telepon. Iya mas. Halo, sayang. Dari rumah? Udah kok mas, baru aja. Iya, aku khawatir aja soal dari tadi aku teleponin kamu nggak angkat. Cuma sengaja nggak aku angkat. Sebenarnya aku denger sih dari teleponnya. Soalnya aku pikir neror itu lagi. Kamu diteror sayang? Udah lama? Belum sih. Ya baru-baru ini mas sebenarnya. Jangan-jangan Gisel ya? Kayaknya bukan deh mas. Soalnya pas aku angkat teleponnya, suaranya tuh kayak suara nafas berat laki-laki gitu. Udah sayang, kamu gak boleh panik ya, kamu tenang aja, pasti orang iseng. Tapi kalau kamu mau pergi kemana-mana, kamu harus hati-hati. Terus kabarin aku, ya? Iya mas. Enak makanannya mas. Enak, tapi lebih enak makanan di rumah. Gisel? Kamu sama siapa? Aku sendiri aja, nggak tahu kenapa tadi aku kayak pengen masuk aja ke kafe ini. Dinda, kalung kamu sama deh sama aku. Din! Dinda! Din, tunggu Din! Din! Dinda! Din! Dinda! Din! Bukan Din! Dinda! Raja Wali satu, Pak. Dinda! Din, tunggu dulu Din! Din, aku tuh gak tahu. Din, aku sumpah aku gak tahu kalau liontin yang kamu pakai itu sama liontin yang dipakai sama Gisel. Dari sekian banyak liontin yang ada di dunia ini, tapi bisa persis punya dia sama kayak aku pakai. Ya bisa aja namanya perhiasan diproduksinya banyak. Ya kebetulan liontin kamu sama punya Gisel sama. Din, aku tuh bukan orang bodoh ya. Aku yakin ini semua bukan kebetulan. Kalau aku udah main sama Gisel, mungkin nggak aku beliin liontin yang sama kamu? Aku juga bukan orang bodoh, Mas. Tapi semua bukti mengarah kalau kamu itu ada apa-apa sama Gisel. 3 tahun kita menikah, Mas. Kamu belum pernah bohongin aku selama ini. Apapun itu kita selalu omongin, kita selalu diskusi. Pertama kali kamu bohongin aku dan itu semua karena Gisel, Mas. Jangan-jangan kamu juga sengaja ya, Mas? Kamu juga kasih tahu sama dia soal lokasi dinner kita, biar dia datang dan juga ngacauin semuanya. Aku gak ada hubungan apapun sama Gisel, aku cuma cinta sama kamu. Mana ada melingkung aku? Dinda! Din, tolong buka pintunya, Din! Kamu jangan ganggu aku, Mas. Aku mau di kamar sendirian. Mau ngapain lagi kamu sini? Aku bawain makanan buat kamu. Saya nggak butuh makanan dari kamu. Kamu tau gak? Gara-gara kamu, istri saya marah sama saya. Pas kamu. Ya, maaf. Aku nggak maksud kok. Nggak maksud gimana maksud kamu? Terus katanya kamu pindah, terus ngapain kamu di sini? Tuh, di seberang. Kamu itu udah nggak waras ya? Tujuan kamu apa? Kamu pindah ke situ? Sel, aku bilang sama kamu ya, stop gangguin aku sama Dinda. Ngerti kamu? Gara-gara cewek nggak jelas itu, Dinda jadi marah sama aku. Kenapa aku gampang banget nuduh Mas Bisma ngeduain aku ya? Padahal aku sendiri belum punya bukti apa-apa. Kasihan Mas Bisma.
Aku harus cari tahu dulu kebenarannya. Ya Allah, aku harus gimana nih? Beri aku petunjuk. Siapa sih nelfon malam-malam? Ya halo. Halo Mas, kamu lagi ngapain? Kamu Gisel. Sel, tolong ya. Jangan gangguin saya. Sel! Hai Mas. Kamu tuh apa sih? Mau ganggu ketenangan aku? Kamu kok kayak gini terus? Aku laporin polisi kamu. Ngapain telepon-telepon saya terus? Jangan dong Mas. Apaan kamu? Sel, kamu ngapain sih? Buka Sel. Sel, dia pegang kamu Sel. Kamu jangan macam-macam ya, jangan kita saya kamu. Sel, lepasin. Lepasin. Ini apa-apaan sih? Bisma mau melecehkan saya, Pak. Mas mau ngapain sama dia? Bohong, Pak. Ini nggak seperti yang Bapak lihat, Pak. Sel, kamu jelasin sama Bapak ini. Apa buktinya kalau Mbak ini bohong? Apa buktinya? Kamu bilang semua sama dia. Yang sejujurnya, Bisma mau melecehkan saya, Pak. Tuh kan? Kamu bener-bener ya? Loh, Bapak, saya berterima kasih banget ya. Udah kesini nolongin saya. Yaudah kalau begitu kami permisi dulu ya. Kalau Bapak nggak kesini nolongin saya nggak tahu deh Pak nasib saya gimana. Baik Pak, mari Pak. Udah tahu belum ceritanya tetangga baru kita yang di sana tuh? Tahu dong, kan beritanya sudah menyebar. Warga sini udah pada tahu. Gak nyangka ya, Mas Bisma yang kelihatannya baik bisa juga mendua. Ya, begitulah laki-laki. Gak bisa lihat yang bening-bening. Iya ya. Tahu dari mana mereka kalau Mas Bisma ngedoain aku? Aku nggak boleh percaya sama berita itu sebelum ada bukti. Kenapa dia pindah ke situ? Jangan-jangan dia emang sengaja mau ngerebut Mas Bisma dari aku. Paket. Atas nama Dinda. Iya, buat saya. Makasih ya, Mas Bisma. Tega banget kamu ngelakuin ini semua sama aku, Mas. Ternyata benar apa yang dibilang sama orang-orang selama ini. Kamu udah ngeduain aku sama sahabat aku sendiri, Gisel. Orang ini, penelpon ini pasti orang yang mau neror aku. Halo, siapa kamu? Kamu denger ya? Aku gak akan pernah takut sama kamu. Aku akan membunuhmu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngelakuin ini semua? Rumah ini udah gak aman buat aku. Aku butuh perlindungan dari orang yang neror aku. Tapi aku gak mungkin minta tolong sama Mas Bisma. Hubungan kami lagi gak baik-baik aja. Aku harus menghilang untuk sementara waktu. Assalamualaikum. Din? Mana sih? Din? Dinda? Wina. Dari pasar ya? Iya nih. Siapa yang lempar kaca? Din? Dinda? Bu, lihat istri saya nggak? Ke warung kali? Lihat, tapi tadi pagi. Sekarang nggak tahu kemana. Tunggu aja di rumah, Mas. Nanti juga dia pulang sendiri. Misi ya, Mas. Yuk, permisi Mas. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, kamu kok pulang nggak bilang-bilang sih sayang? Ada apa? Ayo, kita ngobrol di dalam aja ya. Kamu itu kenapa? Mas Bisma, Bu. Ayo cerita sama ibu. Mas Bismamu itu kenapa, nak? Mas Bisma ngedoain aku, Bu. Dia ngedoain aku sama sahabat aku sendiri. Gisel. Kamu yakin? Kamu lihat sendiri. Dinda, kamu tuh jangan gampang percaya apa kata orang, nak. Tapi aku punya buktinya, Bu. Aku punya foto Mas Bisma lagi berduaan sama Gisel. Mas Bisma juga udah jadi omongan orang. Karena Mas Bisma kepergok masuk rumahnya Gisel, Bu. Aku gak tahu aku harus gimana, Bu. Kamu yang sabar ya, nak ya. Kamu harus kuat ya. Iya, Bu. Dinda? Kalau kamu istirahat lagi, aku teriak nih. Mau apa lagi? Kamu tahu gak sih, dari pertama kali aku lihat kamu di acara reuni SMA itu, aku udah suka sama kamu. Sayang? Sayang, aku duluan ya. Suami aku udah jemput. Itulah pertama kalinya aku ngeliat kamu, dan aku langsung jatuh cinta sama kamu. Sel, aku nggak mungkin mengkhianati Dinda. Aku cinta sama Dinda.
Ya aku nggak peduli, terserah kalau kamu mau mencintai Dinda. Tapi tolong jangan melarang aku buat mencintai kamu. Setelah acara itu aku mulai cari tahu tentang kamu. Gimana caranya aku bisa ketemu kamu lagi? Gimana caranya aku bisa deket sama kamu? Ya Allah. Mbak, bangun mbak. Ingat gak? Cuma berdua. Aku pikir se-RT soalnya rame banget. Dari dulu, semua orang mau deket-deket Dinda untuk jadi sahabatnya, termasuk aku. Aku emang udah iri banget sama Dinda. Tapi aku beda, Mas. Aku terobsesi jadi Dinda. Aku mau tanya sama kamu, terus suami kamu gimana? Haris? Suami aku memang namanya Haris. Cuman kemarin yang nabrak kamu itu tuh orang suruhan aku. Orang suruhan? Terima kasih, Mbak. Mbak, saya mau kalung yang sama persis dibeli Bapak tadi. Yang ini ya? Ya itu. Ayo loh Mas, maafin aku. Anggap aja ini salam perpisahan. Wah, tega banget kamu jahatin dia. Kamu tuh sahabatnya. Ya aku kayak gitu karena aku tergila-gila sama kamu, Mas. Udah, cukup ya. Aku gak bercanda, aku serius. Kamu pikir aku bercanda? Mas, aku serius. Aku mau jadi istri kamu. Kamu pikir setelah semua yang udah aku lakuin tuh aku bercanda? Kamu mendingan keluar sana. Keluar. Kalau berubah pikiran, datang ke rumah aku ya. Coba bayangin Pak Yanto, keluarga saya hancur gara-gara cewek gak waras itu. Gisel maksudnya. Ya, siapa lagi? Sekarang Pak Bisma itu balik menyelidiki si Gisel dan melacak suaminya. Nama suaminya siapa? Haris. Ah ya, Haris. Gimana? Tapi saya butuh bantuan Pak Yanto. Gimana, bisa bantu nggak? Bantuan mah gampang. Yanto sama Pak Bisma itu kan sohib dari dulu. Tapi soto sepiring ya? Gampang. Pak Yanto pura-pura ngaku sebagai temannya Haris, mantan suaminya Gisel. Terus tanya nomor teleponnya atau alamatnya. Kalau soal itu mah kecil urusan gitu mah. Coba mana nomor Giselnya mana tuh? Ntar telepon dulu ya. Halo? Dengan istrinya Haris? Ya, siapa? Ada keperluan apa ya? Ini HP saya habis di-upgrade dan kontaknya Haris itu hilang sama saya. Saya Hengki, saya partner kerjanya Haris. Apa saya boleh minta dikirimin lagi nomornya Haris, Mbak Gisel? Oh, kalau gitu saya lihat dulu ya, nanti saya kirim lewat chat aja. Iya. Ya, saya tunggu chatnya Mbak ya. Makasih sebelumnya Mbak. Ya. Tuh, chatnya masuk kan? Nah, ini dia nomor Haris. Saya bakal bikin janji sama Haris. Pak Yanto, makasih ya. Yaudah, begitu. Ya. Ya. Jangan lupa sotonya ya. Ya. Jadi Anda mengenal istri saya, Gisel. Maaf Mas, Gisel bilang kalau dia udah pisah sama Haris. Perempuan itu mulutnya emang berbisa ya. Saya belum pisah sama dia. Sewaktu saya sedang mengalami kecelakaan, Gisel itu kabur di rumah saya. Dia bawa kabur mobil saya dan juga semua isi rekening saya dikuras habis sama dia. Dia emang perempuan yang paling jahat di dunia. Ya Allah, Gisel tega banget ngelakuin sama Mas. Tapi sekarang saya udah sembuh total. Tapi saya masih harus bekerja keras untuk meraih kesuksesan saya kembali. Mas, terima kasih banyak loh buat informasinya Mas. Saya doain selalu sehat dan sukses. Makasih ya. Terima kasih Mas. Sekarang sudah tahu semuanya Pak. Saya harus kasih tahu istri saya. Jangan dulu Pak Bisma. Saya rasa nih hati Bu Dinda ini belum siap menerima kedatangannya Pak. Terus gimana dong? Iya, biar saya aja nanti yang cerita sama Bu Dinda. Sekarang posisi Bu Dinda ada di mana? Lagi di rumah ibunya di kampung. Kalau gitu biar saya nanti yang datang ke Bu Dinda. Nanti Pak Bisma kasih alamat ke saya. Urus diri kamu sendiri ya. Jangan urus orang lain. Saya sudah bilang, jangan bawa-bawa urusan pribadi kamu ke dengan kantor. Itu di pegawai saya. Kenapa kamu libatkan dia dengan urusan rumah tangga kamu? Iya Pak, saya minta maaf Pak. Saya janji Pak, saya akan selesaiin urusan rumah tangga saya Pak. Saya sudah peringatkan kamu. Dan kamu masih tetap melanggar. Kamu saya pecat. Pak. Semua gara-gara Gisel. Wah! Rumah tangga aku sama pekerjaanku jadi hancur. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu ngapain di sini? Hidup aku jadi hancur sekarang. Tenang. Kamu jangan salah sangka terus dong sama aku.
Aku tuh justru datang ke sini mau nolongin kamu, tahu. Kamu kan tahu ya, kalau aku tuh cinta banget sama kamu. Aku mau jadi istri kamu. Bilang apa kamu? Bilang apa barusan? Kok habisin kamu ya? Tolong! Astagfirullahaladzim. Ada apaan sih, Mas? Ini kalau Mbak Gisel meninggal gimana? Mikir, Mas. Maaf ya, saya hilaf. Dengan kamu keluar dari sini. Mas, lain kali jangan kayak begini, Mas. Kalau ada apa-apa bicarain baik-baik. Iya, maaf Pak. Aku harus menyusul Dinda di kampung. Nak Bisma, maaf ya. Dindanya masih sakit hati dan belum mau ketemu. Iya Bu, saya ngerti kok Bu. Tapi saya datang ke sini sebenarnya mau ngejelasin sama Dinda. Biar Dinda tuh nggak salah paham, nggak sakit hati. Nanti ibu biar sampaikan semuanya ya. Nak Bisma silahkan cerita sama ibu. Barangkali Dinda mau mengerti. Benernya ceritanya kayak gini Bu. Saya itu nolongin perempuan. Perempuan itu nyalah artiin pertolongan saya ke dia. Dia ngejar-ngejar saya. Ya sampai Dinda tuh salah paham. Sampai Dinda marah sama saya. Saya dipecat sama bos saya dari kantor. Itu semua juga gara-gara perempuan ini Bu. Perempuan ini rela ngelakuin apa aja Bu buat dapetin saya, termasuk fitnah saya, bikin saya salah paham sama Dinda. Ya sudah, ibu ke dalam dulu ya. Ibu mau sampaikan semua ceritanya Nak Bisma. Silahkan diminum tehnya ya. Dinda, ibu hanya menyampaikan apa yang sudah Bisma ceritakan kepada ibu. Kamu sendiri yang bisa menilainya ya. Apakah suami kamu itu jujur atau bohong? Menurut ibu gimana? Menurut ibu, Bisma itu sudah jujur apa adanya. Perempuan itu yang salah, bukan Bisma. Jadi menurut ibu, aku harusnya kembali sama Mas Bisma. Ya, aku pulang, Bu. Sini. Kenapa Mas Bisma balik lagi sama perempuan itu? Nggak boleh tinggal diam. Aku harus bertindak. Aku harus melakukan sesuatu. Gisel? Kamu harus habisin Dinda. Karena Dinda udah balik lagi sama Bisma. Siap, Bos. Tapi suami kamu menyuruh aku untuk habisin kamu. Saya suruh kamu habisin Dinda. Diam! Jangan banyak ngomong, hei! Suster tolong saya, Sus. Ya ampun, Ibu kenapa? Ini semua perbuatan suami saya, Sus. Ini kalau saya nggak melarikan diri, ini saya mungkin udah mati, Suster. Kami akan segera hantar Ibu ke ruang UGD. Ibu ini kenapa? Korban KDRT, Mbak. Apa suami ibu yang melakukannya? Iya, suami saya yang melakukannya. Nama suami saya Bisma. Saya udah nikah siri sama dia. Maaf, Mbak. Saya harus bawa Ibu ini ke ruang UGD. Gisel, ibu kenapa, Bu? Bapak-bapak, ini semua perbuatannya Bisma, Pak. Bukannya waktu itu Bisma mau... Bapak lihat kan, Bisma mau ngabisin saya. Ini mah udah dibilang kriminal loh, Mbak. Maka dari itu, saya minta tolong bapak-bapak mau kan jadi saksi. Saya mau laporin Bisma ke polisi. Ayo, kita bawa Bisma ke kantor polisi. Iya. Biar di penjara sekalian. Iya, benar, Bang. Terima kasih ya, Pak. Bisma, tunggu! Bisma! Ada apa Pak? Udah deh, kami semua ini udah tahu. Lu punya niat jahat sama Bu Gisel kan? Lo mau ngabisin Bu Gisel kan? Apa maksudnya Pak? Saya nggak mungkin lakuin itu Pak. Lah, mana ada maling aku. Kita lakukan polisi aja. Orang kayak gini loh, bikin warga jadi jelek. Iya, betul. Ayo Pak, kita laporin ke polisi. Ya, ayo. Permisi. Selamat siang, Pak. Dengan saudara Bisma. Iya, saya sendiri. Pak, sebentar Pak ini. Silakan jelaskan nanti di kantor. Iya Pak. Tolong Pak, jangan Pak. Pak. Tolong jangan bawa suami saya, Pak. Jelaskan nanti di kantor. Mari, Pak. Semua yang dibilang sama Gisel itu salah, Pak. Fitnah. Tolong jangan tangkap suami saya. Suami saya orang yang baik. Dia nggak mungkin berlaku kasar sama orang lain. Saya istrinya, Pak. Saya tahu banget siapa suami saya. Suami saya itu nggak salah, Pak. Iya Pak, betul yang dibilang istri saya Pak. Pak, saya boleh nelfon teman saya Pak. Dia bisa jadi saksi kalau saya benar-benar nggak salah Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Pak Yanto bisa datang kantor polisi nggak? Buat jadi saksi kalau saya benar-benar nggak salah Pak. Saya masih di rumah sakit, Mas. Besok saya baru bisa pulang. Ya udah kalau gitu, makasih Pak Yanto. Pak, maaf Pak, teman saya baru bisa datang besok Pak. Itu berarti Anda untuk sementara akan kami tahan selama proses penyelidikan. Pak Edi? Siap. Bawa saudara Bisma ke ruang tahanan. Siap, Dan. Silakan, Pak. Mas Bisma. Pak, Mas. Siapa? Jangan sakitin saya.
Ya, Pak, bawa dia ke kantor polisi, Pak. Ikut. Sebentar, saya telepon ambulan dulu. Sayang. Silakan duduk, Pak. Makasih Pak Yanto. Terima kasih Pak. Ya, ikut. Ya, diam. Farid. Oh, Mas? Kamu kenal sama dia? Dia ini orang yang disuruh sama Gisel buat neror. Saya orangnya. Dan saya bersedia untuk membersihkan nama Anda dari segala macam tuduhan. Tapi saya minta saya diberi keringanan hukuman. Pak, gimana Pak? Suami saya tuh nggak salah. Udah bisa bebaskan Pak suami saya? Kami akan proses dulu ya, Bu. Saya juga mau mengaku, Pak, bahwa saya yang melukai Gisel sampai kehilangan nyawa. Tapi Pak, semua ini atas perintah suaminya Pak. Namanya Haris. Baik, kalau pernyataan Anda itu memang benar, maka saudara Bisma akan kami bebaskan. Sayang. Mas, ini kamu ngajakin aku makan di tempat kayak gini, emang kamu ada uangnya? Kamu tenang aja sayang. Masih mahal banget. Ada kok. Ini sebagai rasa syukur kita karena aku udah diterima kerja di kantor baru. Aku pengen bikin kamu senang. Aku minta maaf ya. Aku pernah bohong sama kamu. Aku gak akan pernah bohongin kamu lagi. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan